ini ya. Kenalan dulu sebelum bertemu Teh Arin. Teh Arin Fazrin lahir di Bandung 31 Agustus tahun 1987. Beliau adalah suku Minang, tapi domisili Bandung. Pernah kuliah di Fakultas Manajemen Unpas Bandung. Organisasi pengurus Departemen Humas PSLN Taiwan 2016 sampai 2017. Kemudian pernah sekretaris PSLN Taiwan 2017 sampai 2019, video creator at Halal Research tahun 2017 sampai tahun 2019, pengurus Departemen Humas Salimah Jawa Barat hingga saat ini ya. Dan kegiatan sehari-hari Teh Arin adalah ibu rumah tangga dan ilustrator at Uli Kreatif. Langsung aja kita bertemu dengan Teh Arin. Mangga Teh Arin. Ya, terima kasih Teh Firda. Soalnya saya sambil operator juga nih, jadi double job. Ya, terima kasih kepada teman-teman Humas ya, kan kita temenan ya, karena satu geng gitu, satu ya, sama-sama satu departemen Humas di Salimah. Ini kan nggak Salimah Jawa Barat aja ya, kayaknya banyak dari kota lain, sama mungkin ada yang dari Taiwan juga. Ada dari mana lagi nih? Tadi ada dari Berau, banyak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara pelatihan kehumasan yang diadakan oleh Salimah Jawa Barat. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan ya. Tapi kayaknya sih teman-teman di sini udah familiar dan udah canggih ya kayaknya untuk menggunakan Canva. Gitu. Saya di sini akan menjelaskan tentang, kita sharing aja ya, sharing pengalaman mendesain video pakai Canva. Kenapa sih kita pakai Canva kan? Karena biar nggak keluar masuk aplikasi dan ramah gitu buat handphone kita supaya nggak makan memori ya. Dan kalau pengalaman saya sih, kalau memori itu terbatas, itu ngehambat banget kerjaan, bikin delay gitu. Udah deadline, memori juga penuh, udah nggak mood. Ya, ini membuat video sederhana pakai aplikasi Canva. Saya di sini sebagai pengguna awam aja ya, bukan orang desainer, karena saya juga kenal Canva itu dari Salimah, karena jadi pengurus humas di Salimah, terus berhubungan dengan publikasi, otomatis kan harus belajar desain ya. Jadi kalau nggak mau ya harus nyobain gitu. Nah ini karena saya pakai Canva dari tahun 2016, ya saya berusaha ya untuk coba sharing apa yang udah saya temukan, ngulik-ngulik dari 2016 sampai sekarang di Canva. Kalau untuk desain kan tadi udah ya dijelaskan materinya sama Teh Janika, udah lengkap juga sampai mood board-nya, sampai tools-toolsnya yang saya juga kok baru tahu ya ada tools itu. Nah, terus kita langsung aja ya. Kenapa sih kita edit video pakai Canva? Yaitu tadi pertama saya udah jelasin nggak perlu keluar masuk aplikasi lain, dapat dikerjakan di laptop dan di handphone, terus desain sekaligus edit video. Nah, kadang kan kita edit video nih pakai software yang udah advance, kayak VN, kayak KineMaster, tapi banyak tools-tools yang terbatas gitu, karena kebanyakan kita pakai free ya. Kalau bayar itu lumayan mahal. Tapi ya kalau ada yang bayar ya lebih bagus. Kayak Viva Video itu kalau nggak salah bayar cuma 1 kali aja. Emang mahal, tapi seumur hidup gitu. Dulu ya itu Viva Video, sekarang nggak tahu. Saya nggak pernah lihat lagi. Terus untuk materi videonya,
kita sebelum buat video itu riset dulu ya. Misalkan kita ada order dari Departemen Ekonomi buat promo Salimah Food gitu ya. Nah, terus kita riset dulu nih, lihat-lihat YouTube atau Instagram, Instagram yang jualan frozen food juga. Nah, itu gimana sih cara mereka menuangkan promosi-promosinya? Ada gambar-gambar apa gitu yang harus dia tuangkan di sana, dan ada kata-katanya, kata-kata promosinya, terus kontaknya. Nah, itu sudah gitu, kedua kita lanjut desain kan. Nah, kalau desain ini kan sesuai selera ya, semuanya pasti desain mah bagus. Terus ketiga diskusi sama teman-teman departemen juga gitu, apakah ini udah nyambung belum videonya, apakah harus ada ditambah narasi lain gitu supaya lebih greget gitu, supaya lebih sampai materi. Nah, terus output desain Canva ini desain video Canva ya, hanya satu sih, video MP4. Jadi setiap yang disimpan pakai video MP4 itu ya udah formatnya, kita udah dapetin output video gitu. Mau isinya itu diem aja atau gerak-gerak. Nah, itu juga kalau di-save sama MP4 sih, dia udah masuk video ya. Nah, ini ada satu lagi GIF. Kalau GIF ini cuma klip pendek aja, tidak ada suaranya. Jadi cuma cuplikan yang kayak kalau di Instagram tuh kayak bumerang ya. Nggak lama-lama ya, kita langsung aja ke praktek. Mohon disiapkan. Kalau mau ikutan boleh. Saya contohkan. Ini maaf ya, saya tuh baru perdana nge-share kayak gini, karena otodidak juga, jadi ya mohon dimaklumi ya. Kita mau buat desain videonya, presentasi ya. Nah, ini misalkan kita mau, ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya di chat. Mau bikin liputan bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makanan di Jumat Berkah. Pertama kita siapkan dulu videonya ya. Kalau misalkan belum diunggah, kita unggah dulu. Maaf Mbak Arin, ini yang dipakai template-nya apa waktu membuat video itu? Oh, kalau saya blank aja Bu, putih. Oh, blank aja. Kalau mau pakai template boleh, tapi kalau template itu kan kadang desain kita bisa sama ya sama orang lain, karena orang lain juga pakai. Iya. Ya. Jadi biar bisa menghasilkan video khas sendiri, usahakan blank aja. Karena
Canva juga banyak ya tools-nya, elemennya itu banyak banget. Jadi kita bisa berkreasi. Oke, makasih. Ya. Ini semua materi video kiriman dari Departemen Ekonomi. Misalkan kita ada order untuk bikin liputan. Karena kan zaman sekarang ya apa-apa video. Kalau foto itu lagi bosen sekarang. Sekarang zamannya pakai video, cuplikan laporan kegiatan itu. Apalagi kan kita harus bersaing ya sama Reels, sama TikTok, yang konten-konten yang kurang berfaedah. Kalau kata Bu Wewe tadi, banyaklah yang kita harus bersaing gitu. Kita juga harus masuk di sana supaya konten yang dilihat sama pemirsa tuh ada yang baiknya juga gitu. Nggak semua tentang yang negatif. Izin bertanya, ini ukurannya berapa ya, Bu? Ini saya coba di presentasi. Ukurannya kita pilih ya, kan kita pilih blank ini ya, Bu? Iya, tadi saya kan ada presentasi, ada kiriman Instagram. Kiriman Instagram itu yang square ya, yang 1:1. Ada yang story, cerita Instagram. Nah, cuman kelemahan cerita Instagram atau yang post yang 1:1 itu, yang kiriman Instagram ini, kita nggak bisa berapa lembar gitu ya, dipasang satu lagu. Jadi satu lagu itu hanya untuk satu slide. Nah, harus diakalin aja sih. Misal kita desain udah 10 lembar nih untuk video, terus kita save dulu sebagai video. Nah, terus kita upload lagi, terus masukin lah lagunya. Nah, baru itu bisa play satu lagu. Kalau presentasi ini, dia udah otomatis, tadi saya udah buka ya, udah otomatis gitu, mau kita buka berapa slide, videonya itu satu audio untuk berapa slide. Kalau yang kiriman Instagram, cerita Instagram tadi, satu lembar, satu slide ini untuk satu lagu. Jadi untuk buka slide berikutnya itu lagunya berhenti. Nah, sekarang kita coba presentasi dulu aja ya, yang formatnya. Ini udah ada videonya. Ini ditarik aja supaya bagus. Terus kita bikin lagi slide kedua. Nah, misal mau agak diblurin nih si kakinya, bisa kita blurin. Kita cari di elemen, ketik blur. Ini blur manual ya, kita timpa sendiri aja. Gedein. Diatur ke bawah. Misalkan ini kurang, kalau saya suka copy paste aja. Nah, biar lebih tebal. Paste lagi. Paste lagi. Sampai ya dirasa cukup ya. Udah cukup ngeblur gitu kakinya. Nah, supaya dia nggak gerak-gerak, ininya yang blurnya tadi kita kunci dulu, blok dulu ya, blok semua, terus kelompokkan. Nah, jadi
si blurnya ini nggak keluar-keluar. Dan udah jadi satu besar. Tadi kan kecil aja ya dan tipis. Nah ini udah jadi satu besar, udah bisa kita pakai untuk ngeblurin kaki. Nah, kan jadi cantik juga gitu ya. Ini bisa dipilih ya blurnya. Ini kebetulan blurnya nggak bisa diganti warna. Tapi kalau blur yang ini warna kuning, ini bisa ganti jadi warna ungu. Kita selalu ya, pasti harus ungu-ungu terus. Misalkan terlalu tebal, ditransparasiin aja. Tapi kita nggak pakai ini ya. Jadi udah yang biru ini aja. Terus slide berikutnya, tadi kan udah foto. Tadi kita dapat materinya, ada video juga, video preparation-nya. Kita masukin. Nah, misal ini durasinya 15 detik ya. Misalkan kita nggak mau lama-lama, potong aja. Ya, awal dan akhir ya. Ya, 8 detik cukup. Terus misal mau kita bisa dibuat transparasi. Nanti kita kasih teks, bisa. Terus untuk mempercantik lagi, alhamdulillahnya sih sekarang Canva tuh udah makin di-upgrade ya. Jadi ada grafis-grafis yang gerak. Misalkan, apa ya kemarin? Mau kasih surprise gitu ceritanya, udah cuplikan yang slide kedua, slide ketiga. Arin, bentar. Kalau nyari blur di Canva HP, di mana ya? Saya nyari nggak ketemu. Oh, di elemen. Elemen. Ada nggak ya? Coba saya cek juga di HP. Udah ketemu, Bu? Lagi dicari. Oh, ada. Ada, siap. Saya juga sambil buka yang di HP ya, biar sinkron. Iya. Ini elemen, terus blur ada. Ya. Cuma banyak yang pro ya, Bu ya? Yang gratis. Apa? Banyak yang pro, yang gratis sedikit ya? Sedikit, ya. Saran saya sih, kalau bisa setiap departemen ada apa ya? Karena kan kita satu departemen mungkin ada 4 orang, 8 orang. Nah itu bisa satu tim berbayar, satu akun bisa dipakai satu tim gitu. Atau dibuat grup di Canva-nya, di-add tuh member-member humas per departemennya itu, terus bayar. Nah, nanti setiap member itu bisa akses pro. Jadi bayarnya kayak urunan gitu. Lanjut lagi ya. Ini ceritanya kita kayak mau ngasih kejutan, terus animasiin aja. Kita pakai yang free deh. Nah, ini tambal. Nah, tapi kan ini akan nempel terus nih ya.
si tintanya nggak akan hilang. Nah, supaya tintanya hilang, kita duplikatin aja. Terus tintanya hilangin. Tambah lagi. Kalau apa adegan-adegan yang inti aja. Ini juga sedikit tips ya, kalau kita lagi ngeliput, ambil dokumentasi video, kita nggak usah videoin terlalu lama kegiatan. Kayak kegiatan lagi megang box, itu aja yang direkam megang box. Itu kan 2-5 detik atau 10 detik ya, supaya pada saat ditransfer ke handphone atau laptop atau diunggah ke Canva atau diunggah ke Drive itu filenya kecil. Terus kita juga nggak usah capek-capek motong. Kayak ini kita 4 detik aja nih, nggak perlu 3 detik. Ya. Terus kita masukin lagi di gambar. Misalkan kita mau kasih hiasan love gitu. Nah, di Canva ini udah lumayan canggih ya. Sekarang udah ada yang bergerak-gerak gitu tanpa kita harus manual ngegerakin kayak tinta yang ini kan tadi kan saya manual ya. Harus pakai dianimasikan tumble gini. Tapi sekarang udah makin canggih dia. Udah bisa ngasih fitur animasi yang elemen yang udah gerak-gerak sendiri. Ini saya contoh penggunaan tools aja ya. Kalau dari segi desain, nanti rapi-rapihin lagi aja sesuai selera. Ini saya hanya ngeluarin tools apa aja sih yang kita bisa pakai di Canva ini. Nah, Bu Ari boleh tanya lagi nggak? Boleh. Ini kan tadi saya lagi nyoba juga pakai tool animasi sama blur ya. Itu misalnya videonya panjangnya misalnya 30 detik. Itu mau kita potong, maksudnya blurnya itu hanya di detik ke tidak di semua tempat, misalnya di detik ke 10 sampai 15 gitu. Kalau pakai HP gimana ya cara motongnya supaya tidak full satu ini? Ya, sekarang kita harus manual dulu, Bu. Misalkan diduplikasiin ya. Kayak tadi ini yang tinta. Tinta kan saya mau nampilin di awal aja. Ya. Nah, terus duplikasi video yang sama. Jadi seolah-olah si tinta ini cuma muncul di menit pertama gitu. Ini kan ada waktunya ya. Ini biasanya ada yang di sini. Minimal 5 detik sih kayaknya dia. Kita coba dulu ya tampilin ya. Coba kita kasih teks dulu deh. Kalimantan Jawa Barat.
Ini fontnya juga biar kelihatan. Kita bisa pakai blur tadi atau pakai elemen brush. Ini ada sih yang free juga. Kalau yang pro tuh enaknya kita bisa ganti warna. Ini ganti warna jadi nuansa Salimah. Nah, gini. Misal, nah terus si hurufnya juga ini bisa dianimasikan. Pakai bounce boleh. Terus warnanya kita ganti ke putih saya kanvas. Terus dikasih efek tebal. Bisa kasih efek tebal, sesuka hati lah. Ini kan kayak ada kayak 3D gitu nggak sih? Pokoknya dia timbul, emboss gitu. Bisa dikurangin, dimaksimalin bisa. Atau pakai yang bayangannya mau offsetnya segimana, bisa diatur. Atau mau pakai lingkaran bulat nih, waduh ini kebulatan, mau dikurangi, mau digeser-geser aja. Kecepatan nggak? Cukup. Ya. Ininya juga dianimasiin. Animasi kita pakai yang free aja. Misalkan di sini tulisannya Alhamdulillah. Ini di tengah ya cocoknya. Tapi ini kebanyakan sih kalimatnya. 50 box paket makan siang tersebar. Boleh makan siang aja. Ini juga dianimasiin. Sekarang kita coba tampilin ya. Audionya belum. Sekalian. Ini audio, toolsnya ada di bawah teks ya. Ada yang free, ada yang pro. Kalau saya kebetulan pakai yang pro. Banyak yang pro ya, Mbak. Ya Bu, soalnya biar kita nggak terkekang copyright ya, sama biar enak juga gitu kita pakai karya orang, merasa dihargai karyanya dengan kita bayar dan lebih halal insya Allah daripada kita nyomot-nyomot ini. Tapi kalau kita nyomotnya di website yang free sih itu halal-halal aja. Nanti diajarin cara daftar yang pro ya, Mbak.
Oh ya, Belum pernah. iya. Kak, Iya, kalau ini mau masukin apa audio dari luar yang tidak ada di Canva bisa nggak? oh bisa. Kita unggah. Kita unggah. Ya, Unggahan. soalnya kan Ya. ini ada gambar, ada video, ada audio. Berarti bebas audio ya, nggak harus yang disediakan Canva kan ya? Ya, misalnya kita punya stok video ya. Misalkan Audio. stok video kita ini pesan cinta nih. Nah, ini kan MP3 ya. Unggah aja. Kita juga bisa unggah videonya tuh yang ada gambarnya nggak apa-apa. Misalkan Himne Salimah ini ada gambarnya. Kita coba upload tuh. Mbak, kalau kita unggah video ini, suara video aslinya dihilangkan, gimana caranya? Bisa ya? Oh bisa. Mbak, kalau kebetulan saya pakai HP ini. Oh di HP. Kalau di HP di mana ya? Bentar, coba saya cobain. Tadi mana ya kameranya? Ini. Ada di volume. Volume ya? Oh iya, ada. Ada gunting, ada volumenya di max apa? Oh iya ya. Sudah ketemu, Kak. Ya. Berarti ini bisa pangkas, bisa ini ya, banyak fasilitasnya baru tahu ini. Banyak kan. Makanya saya juga download kan aplikasi yang advance gitu. Cuman saya suka balik lagi ke Canva karena saya butuh elemen yang lain gitu. Kayak ini diblurin di aplikasi lain nggak bisa. Jadi kadang saya kombinasi aja sih. Cuman kalau untuk yang ringan-ringan pakai Canva juga cukup udah bantu banget. Apalagi kalau maksimal durasi berapa kalau video di Canva ya? Berapa ya? Saya belum cobain, tapi saya baru cobainnya di 3 menit. Belum. 3 menit. Saya belum nyobain. Oh, tapi bisa sampai 5 menit lebih bisa. Tapi nanti bisa deh Bu kayaknya. Saya kayaknya karena belum coba aja, jadi belum tahu. Oh gitu ya. Saya pikir ini hanya apa bisa edit buat ini aja apa gambar aja gitu. Ternyata banyak di sini ya. Iya, sekarang tuh Canva makin canggih deh. Tadi udah ya, kita tampilin. Aduh, ini laptop sayanya rada lemot. Audionya belum masuk ya Mbak Arin? Belum ya, mungkin harus di-download. Oh iya, tadi belum dimasukin ya? Oh iya, benar-benar. Makasih Bu. Berarti ini ditampilin dulu ya Mbak presentasinya? Ditampilkan dulu? Ya, bisa download, bisa ditampilkan. Jadi kita belum pasang audionya. Audionya yang tadi kita udah download, kita unggah. Tadi audionya misalkan ini pesan kita yang itu langsung aja ya, dia nggak ada harus di setting lagi.
tinggal setting volumenya aja mungkin. Nah, terus kalau misalkan kita punya filenya video yang ada gambarnya, ini kayak pengen pakai lagu Himne Salimah, masukin aja videonya. Nah ini kan lagi posisi diketik ya, diklik videonya, terus kita transparasiin. Pojok. Biar nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan kan? Nggih. Ya. Ini coba saya tampilkan. Mudah-mudahan nggak lemot nih. Harus download dulu ya. Kita sambil download aja. Kita download, save-nya video MP4. Nah, misalkan kita pengennya nggak mau semuanya, mau yang slide 1, 2, 3, 4, yang 5 nggak usah deh, mau ke 6 aja langsung. Bisa gitu. Terus unduh. Nah, sambil menunggu selesai ya, kita coba intip. Nah, ini contoh yang punya kita, cuplikan untuk nunggu waiting room Zoom ya. Nah, di slide pertama, kita ketik selamat datang, selamat saat lagi kita akan usaha acara. Lanjut ini, masukkan poster, masukin ini narasumbernya misalkan. Terus ini juga bisa dianimasikan gitu supaya ada efek video yang gerak-gerak. Kadang kan kita cuma dapat materi itu foto doang gitu, terus tolong dong bikin video gitu. Sementara materi cuma foto aja, nah terus harus digimanain biar menarik, ya dianimasikan aja, pilih aja. Nah, seperti saya buat tape ini ya. Ini kan ada 6 ya. Nah, terus supaya biar muncul satu-satu, saya copy dulu 6 slide. Nah, terus saya hapus-hapusin tuh. Yang hapusin yang... Jadi pokoknya kita harus buat dulu lengkap. Buat dulu lengkap. Nah, terus kita copy menjadi 6 lembar. Nah, terus slide satunya dihapusin nih. Kita cuma sisakan yang bagian 1. Bagian 2-nya mute kan. Terus bagian 3-nya video. Dan seterusnya. Tapi ini ketika di save, bisa munculnya satu-satu. Yang tadi udah selesai. Mbak Arif, maaf kalau mau masukin suara kita bisa? Gimana caranya, Mbak? Suara kita Direkam dulu berarti? ya ini rekam diri sendiri. Oh. Ini harus bisa pakai mikrofon, pakai headset. Oh, enak di HP kali ya. Atau kita udah nyimpen suara kita nih. Yeah. Kita unggah aja. Masukin per adegan.
diatur adegannya. Berarti harus ngepasin ini ya, suara kita dengan menampilkan slide-nya, gitu. Ya, harus diatur-atur aja. Jadi yang tadi belum selesai. Bentar lagi. Ada pertanyaan lagi? Semua presentasi bisa di-download dalam video, Mbak Arin. Bisa. Pokoknya kalau dia diam aja nggak digerak-gerakin, terus di save-nya format MP4, itu udah format video. Jadi Lagu doang gitu kan. nggak pakai animasi gitu maksudnya? Ya. Boleh, kalau mau ditambahin animasi bisa. Kalau mau polos aja, cuma poster diam gitu ya, nggak dianimasi. Okay. Boleh. Tadi Mbak, cara daftar yang pro tadi gimana Mbak? Cara daftar yang pro, oh itu buka website Canva. Oh gitu. Ya. Menunggu, kita lihat cuplikan. Oh tadi ada pertanyaan kan dari Mbak Pujia, video animasi di awal pembukaan acara tadi pakai Canva juga kah? Iya, pakai Canva. Tadi kan saya udah jelasin ya. Tinggal dilihat lagi aja mungkin. Ini yang animasi tadi depan. Saya buat Ini kayaknya upload lama ya memang ya, atau karena jaringan ya?
upload yang tadi, hasil tadi. Saya coba, tadi kan ngikutin Mbak Arin bikin sendiri, saya juga. Ini tadi saya upload, ini hampir berapa menit ini, belum beres-beres gitu. Ya, tadi Ibu videonya di sana ada yang lama nggak? Jumlah menitnya? 2 menit videonya. Oh iya lama. Di-cut aja dulu. Di-cut jadi cuma 15 detik. Oh, memang dia lama ya? Biasanya Kalau semakin lama menitnya, semakin lama nge-save-nya. Ini juga saya cuma berapa detik, lama juga nih. tadi enggak. Cuman sebelum di-upload, itu saya udah masukin audio ya. Ternyata waktu saya coba cek lagi, saya nyalain videonya, kok audionya nggak masuk ya? Kenapa? Apa nunggu sesudah di-upload baru masuk audio apa tambahannya itu tadi? Di-download mungkin, bukan di-upload. Bukan, maksud saya audionya kan udah saya masukin nih ke video. Cuman waktu dicek lagi, ini nggak keluar suara audio yang baru saya masukin. Tapi Ibu udah download? Download apa? Download hasilnya? Ya itu tadi lama, akhirnya saya batalin. Tadi kan barusan saya nanya, kok lama Cuma tampilkan dulu ya? Oh, mungkin ada kendala di Canva-nya. Atau bisa dihapus dulu. Dibuat. Oh gitu. Ini juga kayaknya mungkin lama saya nge-save karena lagunya dari MP4 kan, yang ada gambarnya, tapi saya blurin gitu. Jadi filenya jadi makin berat. MP3 sih rasanya akan cepat ya, nggak selama ini. Ya tadi MP3 sih, cuman masih lama ya. Iya. Potong-potong ya. Iya. Oh. Apalagi ya tools-nya. Nah ini misal produk Salimah Food. Kalau di Pro itu kan bisa nge-remove background sendiri ya, tanpa kita harus pakai website tambahan. Tapi kalau nggak pakai Pro juga nggak apa-apa, pakai aja website tambahan kayak remove background. Nah, nanti biar si gambar-gambarnya ini tuh bisa barengan gitu. Ini kan sebenarnya ada putihnya ya. Ini jaringannya emang lagi lama banget. Makanya tadi saya batalin lagi. Iya, buka ngegeser-geser aja lama. Mungkin karena banyak yang pakai, ini peserta yang pakai semua ini Kak. Oh gitu ya. Ya, sebentar lagi. Sabar. Apalagi ya? Ada yang ditanyakan? Kayaknya udah sih itu ya.
tools yang bisa saya tunjukin selama saya pakai Canva. Oh ya, sama kalau mau audio, kita bisa download di YouTube juga, yang nggak usah pakai website lain ya. Kalau YouTube kan resmi, jadi pada saat diupload ke Facebook itu aman gitu, nggak kena apa ya, take down-nya si Facebook. Biasanya kalau kita ngambil lagu orang, Facebook tuh sekarang sensitif banget kan. Jadi pernah PW Salima Jabar juga karena pakai lagu dari YouTube yang kita downloadnya pakai website lain, itu langsung diblok. Nah ini kalau mau download backsound yang singkat menitnya di YouTube, terus tadi ada YouTube Studio ya. Kita ke YouTube Studio. Ini yang handal ya Mbak ya berarti. Mbak Arin numpang nanya. Ya, ya Bu Sohira, Kalbar. Ya. Sebelum buat video kan depan biasanya ada profil tuh, ada foto apa ya gitu ya, profil daripada mungkin yang buat gitu ya. Saya lupa nih untuk elemen upload foto supaya bentuknya berbeda, saya lupa. Bentuknya berbeda. Maksudnya kan biasa foto kan segi 4, kita kepengennya yang bulat gitu. Oh, yang bulat. Lupa. Ini kita cari di elemen. Ya. Search-nya bingkai. Atau kalau pakai bahasa Inggris frame. Frame. Nah, ada bulat ini, Bu. Nah, kalau ada yang gambar awan begini tuh, ini ibaratnya kosong gitu, kita bisa isi. Fotonya belakangan berarti ya? Ya, fotonya kita masukin. Foto face misalnya, seperti itu. Ya, boleh. Ya. Nah. Kan fotonya aja ya. Nah, ini diklik, ditahan. Nah, sampai dia transparan dan mau masuk ke bulat itu. Nah, udah masuk. Sekarang kurang geser. Klik lagi, tahan, geser sambil ditahan. Kurang besar, di zoom in aja. Segini untuk. Ya, untuk cutting seni gitulah ya, kalau kurang tepat nggak enak nih segi 4 gitu ya. Iya, kan bingkainya ada macam-macam nih, ada kotak, ada yang sekaligus 3, saya kita masukin juga. Berarti drop bingkainya dulu, baru masuk fotonya gitu ya, tahan gitu ya. Iya, kita masukin fotonya, tahan mau di slide yang mana. Ya. Terima kasih, Nuhun. Sama-sama. Ada pertanyaan, kalau foto video kita masukin semua baru dikasih elemen, bisa? Oh, bisa. Foto, terus bingkainya, geserin aja dulu ke sini, masukin, terus ya kita sesuaiin aja, mau ditempatin di tengah, di pinggir, kanan kiri, boleh. Saya mau fullin biar rapih. Bisa. Mana ya yang tadi? Ini gara-gara masukinnya MP4 nih. Jadi berat banget. Coba kita unduh sekali lagi yang format MP3.
Audionya yang ringan aja ya, yang cuma berapa detik. Ini audio yang saya download sendiri ya. Kalau yang dari Canva, ini di sini. Tapi yang gratis itu banget. Nah, ini sekarang udah bisa diatur. Satu slide ini misalkan mau adegannya 3 detik aja. Slide yang kedua juga 3. Ini karena pengen cuplikan sedikit aja. Terus juga alhamdulillahnya masih pengen ke bawah di video selanjutnya. Di copy aja, terus ditempel. Ini saya masih asal aja ya susunannya ya. Ini tadi masih belum selesai. Oh iya, karena bentar lagi mau selesai ya waktunya. Ini setelah di-download itu kurang lebih cuplikannya kayak yang tadi ya, kayak yang animasi yang saya buat untuk cuplikan di awal acara ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing tentang buat video pakai Canva.